Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalian nih yang mau masuk sekolah. Kita temanya hari ini masih tetap tentang PPDB tahun 2021. Sedikit mereview saja karena di PPDB tahun ini tuh sangat berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya. Di PPDB tahun ini tidak lagi mengakomodir siswa-siswa yang berkata atau berdomisili sesuai dengan katanya yang non DKI ya, dan siswa-siswa yang dari luar DKI ingin sekolah di DKI itu sudah tidak diakomodir lagi di PPDB tahun ini. Jadi mohon maaf untuk kalian-kalian yang berada di luar DKI Jakarta, di kota-kota penyangga DKI Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, dan lainnya yang ingin masuk ke Jakarta itu tidak bisa sekolahnya di DKI. Jadi ya mohon maaf ya, tahun ini tidak diakomodir lagi. Jadi silakan kalian pilih sekolah sesuai dengan domisilinya. Kenapa sih seperti itu? Itu sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi sekolah ya. Jadi semua dinas pendidikan mengikuti aturan Permendikbud tersebut. Baik, balik lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di PPDB. Nah, ini udah pada ribut, udah pada rame nih, padahal PPDB itu dilaksanakan baru mulai tanggal 7 nanti ya, tanggal 7 Juni. Yang sudah mulai daftar itu adalah pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran itu dimulai dari tanggal 24 Mei 2021 kemarin sudah mulai pendaftaran, dan sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 jam 12 itu batas pendaftaran pra-pendaftaran. Jadi teman-teman yang melakukan pra-pendaftaran ini adalah teman-teman, ingat nih ya, ini banyak pertanyaan juga nih, Pak, kok saya nggak bisa pra-pendaftaran, Pak, nik saya tidak ditemukan, atau Pak, saya sudah terdaftar di Sidanira gitu kan. Nah, saya jelaskan dan saya tekankan sekali lagi, pra-pendaftaran adalah untuk orang-orang atau anak-anak atau calon peserta didik yang ingin sekolah di DKI Jakarta dengan kriteria sebagai berikut. Sama, kakaknya kakak DKI tapi sekolahnya di luar DKI dan ingin melanjutkan sekolah di DKI. Nah, itu harus wajib melakukan pra-pendaftaran. Kalau nggak bakalan bisa daftar di PPDB nanti tanggal 7. Jadi orang-orang yang sekolah SD atau SMP-nya di luar DKI dan ingin melanjutkan sekolah SMP dan SMA-nya di DKI, dia wajib melakukan pra-pendaftaran dengan syarat kakaknya kakak DKI. Kalau kakaknya non DKI nggak bisa. Terus yang kedua adalah anak-anak atau CPBD yang lulusan tahun 2019 dan tahun 2020 yang ingin melanjutkan kembali sekolahnya di negeri ya, dengan syarat belum terdaftar di Dapodik dan belum sekolah dia. Jadi kalau misalkan sudah sekolah di 2019 dan 2020 terus pengen pindah nih ke negeri, misalkan dari swasta ke negeri, melakukan PPDB lagi, itu nggak bisa tuh gitu ya. Lebih baik ya pindahnya melalui jalur mutasi. Tanyakan ke sekolah tujuannya apakah kosong atau tidak. Jika kosong ya bisa. Jadi lebih baik daftar saja melalui jalur mutasi. Untuk yang 2019 dan 2020 yang sudah sekolah itu tidak boleh ikut PPDB lagi. Kalau udah sekolah ya udah gitu kan. Nah, ini pra-pendaftaran itu dibuka untuk anak-anak atau CPBD yang 2019 dan 2020 belum sekolah, kemudian ingin sekolah nih gitu kan. Nah, dia bisa daftar melalui pra-pendaftaran terlebih dahulu ya. Jadi sebelum memilih sekolah dan segala macamnya di website PPDB, dia melakukan pra-pendaftaran dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah CPBD yang bersekolah di Satuan Pendidikan Asing atau SPS, atau anak-anak yang dari luar negeri pengen sekolah di DKI gitu kan. Nah, itu bisa tuh melakukan pra-pendaftaran. Jadi diingat, pra-pendaftaran itu bukan untuk anak-anak yang sekolah di DKI, kakak DKI, bukan ya. Tapi anak-anak yang sekolah di luar DKI, berkakak DKI atau berdomisili di DKI dan ingin melanjutkan sekolahnya di DKI. Ya, baru itu melakukan pra-pendaftaran. Karena banyak beberapa pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya itu, Pak, saya kakaknya kakak DKI, lulusan SD-nya di DKI, pengen masuk SMP di DKI, kok saya tidak bisa melakukan pra-pendaftaran? Ya nggak bisa, karena pra-pendaftaran itu khusus untuk 3 kriteria tadi, seperti itu ya. Jadi
Untuk teman-teman yang sudah sekolahnya di DKI, SD dan SMP-nya di DKI, dan ingin melanjutkan SMP dan SMA-nya di DKI, dan berdomisili di DKI, nggak perlu lagi tuh pra-pendaftaran. Jadi gitu ya teman-teman ya, itu masalah klasik di pra-pendaftaran ini, karena banyak banget nih di kolom komentar, terus di WA saya juga nanya, Pak, bagaimana kok saya tidak bisa melakukan pra-pendaftaran? Padahal pra-pendaftaran itu dikhususkan untuk 3 kriteria tadi. Sampai sini paham ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi yang melakukan pra-pendaftaran yaitu 3 kriteria tadi. Ya, yang pertama bersekolah di luar DKI dan ingin sekolah di DKI dengan syaratnya kakak DKI minimal 1 Juni 2020. Terus anak-anak atau CPBD yang belum sekolah di 2019 dan 2020 ingin melanjutkan sekolahnya di tahun 2021 ini, maka melakukan pra-pendaftaran. Terus yang ketiga adalah anak-anak yang sekolah di SPS atau Satuan Pendidikan Asing yang ingin sekolah di negeri di DKI, maka melakukan pra-pendaftaran. Itu tadi. Kalau misalkan kalian sudah di DKI ya nggak perlu. Itu tadi tentang syarat untuk pra-pendaftaran. Terus ada juga yang nanya, Pak, kapan pendaftarannya dibuka? Pendaftaran itu dibuka tanggal 7 nanti untuk prestasi akademik di SMP, SMA ya. Untuk di SD itu belum. Di SMP itu nanti ada afirmasi kalau nggak salah tanggal 7 juga. Jadi untuk DSD itu tanggal 7, tapi untuk hanya beberapa persyaratan saja, tidak secara umum. Lebih lanjutnya lagi bisa dilihat di poster PPDB SD atau di SMA-nya. Terus ada pertanyaan juga, Pak, syarat masuk daftar sekolah tuh apa aja? Padahal di poster PPDB tuh udah banyak banget gitu ya. Yang pertama untuk SD itu minimal usianya 6 tahun per 1 Juli 2021 ya. Terus yang kedua adalah memiliki akte atau surat keterangan lahir dari pihak atau dari instansi yang berwenang. Yang ketiga adalah memiliki atau tercatat dalam kartu keluarga berdomisili di DKI minimal 1 Juni 2020. Jadi itu persyaratan untuk SD. Terus untuk SMP-nya itu, SMP dan SMA itu hampir sama. Yang pertama, dia wajib lulus SMP atau SMA dulu. Terus yang kedua, usia maksimalnya 15 tahun untuk SMP dan maksimal 21 tahun untuk SMA. Dan yang ketiga adalah tercatat dalam kartu keluarga, sama seperti yang SD tadi. Tercatat dalam kartu keluarga berdomisili di DKI Jakarta minimal tanggal 1 Juni 2020 ya. Ini sering banyak yang nanya, Pak, anak saya umurnya 6 tahun 2 bulan. Bulan Juni. Pak, anak saya 6 tahun bulan Juni besok tanggal 1 Juni 6 tahun. Bisa nggak Pak kira-kira daftar PPDB tahun ini? Bisa, karena persyaratan PPDB-nya kan tadi 6 tahun tanggal 1 Juli. Jadi kalau misalkan bulan Juninya 6 tahun, berarti bulan Juli besok tanggal 1-nya itu 6 tahun 1 bulan. Bisa masuk ya. Terus diterima apa enggak? Nah, kalau soal diterima atau tidak itu sesuai dengan seleksinya. Jadi nanti diseleksi lagi dari zonasi, kemudian dari umur gitu ya. Tetap menggunakan variabel umur, tapi variabel umur jadi nomor 2. Yang pertama itu tadi zonasi. Nah, jadi jangan takut kalau teman-teman misalkan yang anaknya 6 tahun setengah atau 6 tahun 2 bulan sebelum, pokoknya minimal itu 6 tahun 1 Juli. Jika 1 Juli sudah 6 tahun, ya daftarkan saja pasti bisa. Tapi nanti pada saat milih sekolah, pilihan sekolahnya itu secara otomatis langsung sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya. Jadi nggak bisa loncat kemana-mana gitu ya. Karena ada beberapa yang nanya, Pak, saya tinggalnya di Jakarta Barat, terus pengen sekolah di Jakarta Utara. Kakak Jakarta Barat nih, tapi dia tinggalnya di Jakarta Utara. Terus nanti pilihan sekolah yang mana? Pilihan sekolahnya nanti akan secara otomatis sesuai dengan domisilinya, pasti sekolah-sekolah yang berada di Jakarta Barat, tidak bisa loncat. Itu resikonya. Jadi kalau ganti kakak bisa nggak Pak? Nggak bisa, karena kakak minimalnya cut off-nya 1 Juni 2020. Udah telat, harusnya 1 tahun kemarin kalau mau ganti kakak. Seperti itu. Nah, yang di SMP pun sama SMA sama, Pak, anak saya SMP umurnya 12 tahun. Kira-kira bisa masuk SMP nggak ya? Bisa, maksimal ya. Kalau di SMP dan SMA itu maksimal umurnya 15 dan 21 tahun. 15 untuk SMP, 21 tahun untuk SMA. Jadi kalau umurnya masih di bawah 15 tahun, misalkan 14 tahun setengah mau daftar, ya silakan, bisa, nggak masalah gitu kan. Yang penting lulus SMP dan SMA, itu syaratnya. Kalau belum lulus nggak bisa. Itu. Jadi banyak yang nanya juga, Pak, anak saya umurnya 12 tahun sekian, kira-kira masuk nggak ya?
masuk, silakan daftar saja, nggak masalah gitu ya. Ntar keterima atau tidak ya itu sesuai dengan seleksinya tadi. Terus juga perlu diingat adalah tentang eh, zonasi tadi, dilihat zonasinya ya. Kemudian ada lagi, Pak, berkasnya apa saja yang harus disiapkan untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran itu nanti kan tanggal 7 tuh. Mulai dari tanggal 7 prestasi akademik. Itu persyaratannya yang pertama kalau untuk SD itu ya tadi kartu keluarga sama akte yang penting dimin. Karena nanti pada saat aktivasi akun atau pengajuan akun itu yang dimasukkan adalah nomor kakak dan kakaknya. Pak, bagaimana kalau misalkan kakak saya tidak ditemukan padahal kakak saya DKI? Tolong dicek lagi kakaknya keluarnya tanggal berapa. Bisa jadi kakaknya kakak keluar setelah tanggal 1 Juni 2020. Nah, kalau misalkan kakaknya seperti itu, kalau masih tidak bisa daftar, coba menggunakan kakak yang lama. Yang penting kakak lamanya masih dipegang untuk fotokopiannya. Menggunakan itu, kalau misalkan masih tidak bisa juga, silakan datang ke posko. Dan perlu diingat adalah sekolah-sekolah di DKI itu sekarang menjadi posko ya, posko PPDB. Ingat, posko PPDB bukan untuk pendaftaran PPDB, tapi posko. Kalau misalkan tadi sudah nyoba NIK tapi tidak bisa, bingung mau bagaimana, ke dinas kejauhan, maka silakan datang ke sekolah yang terdekat. Karena setiap sekolah di DKI Jakarta, sekolah negeri di DKI Jakarta, baik itu SD, SMP, SMA, sekarang menggunakan posko ya, dijadikan posko PPDB. Tanyakan di situ secara online, kalau memang tidak bisa secara online, secara daring, tapi harus janjian dulu ya. Janjian nanti dengan operator atau petugas poskonya, nanti ketemu, kalau memang bisa diselesaikan masalahnya di sekolah tersebut ya berarti alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa nanti pihak posko satuan pendidikan akan melaporkan ke satuan Sudin, nanti Sudin akan melaporkan ke dinas, jadi berjenjang gitu. Kalau semuanya langsung pada ke dinas kan agak repot gitu ya, kasihan orang dinas dikit dan diserbu sama orang Jakarta, repot nanti. Jadi kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis, silakan bisa langsung tanyakan ke sekolah melalui Darling ya, karena semua pelayanannya sekarang melalui online. Terus kalau memang belum bisa belum terselesaikan masalahnya atau tidak puas dengan jawabannya, silakan membuat appointment atau perjanjian dulu buat janjilah sama orang posko sekolah gitu ya untuk ketemu. Misalnya biasanya kan kalau orang melalui online bingung, apa saya bingung Pak gitu kan, lebih baik udah ketemu bikin janjian dulu. Nah, itu nggak bisa semua orang, dan hanya orang-orang yang sudah janjian yang akan dilayani ya, seperti itu. Kalau itu tadi kakak ya. Terus ada juga pertanyaan, ada berapa jalur Pak untuk daftar di sekolah? Nah, ini padahal udah dijelasin nih di video-video sebelumnya, tapi masih ada aja yang nanya ya. Oke lah, kita jawab. Jalurnya itu untuk SD itu ada 3. Yang pertama jalur afirmasi, kemudian yang kedua jalur zonasi, yang ketiga adalah jalur pindah tugas orang tua atau PTO. Nah, yang dipakai itu biasanya afirmasi untuk siapa Pak? Yang pertama untuk anak-anak yang orang tuanya megang KPJ, kartu pekerja Jakarta ya, dan yang kedua adalah untuk anak-anak pengemudi mitra Transjakarta atau yang punya kartu Jaklingko. Ingat, kartu Jaklingko ya, bukan kartu prabayar. Jaklingko-nya tuh bukan petugasnya ya, artinya sopir mitra Transjakarta, dia biasanya ada kartu anggotanya. Nah, itu yang bisa, jangan mentang-mentang kita punya kartu Jaklingko terus kita daftar pakai Jaklingko, enggak, bukan gitu konsepnya. Oke. Terus anak panti asuhan, disabilitas atau inklusi, dan anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. Ya, kalau misalkan orang tuanya petugas kesehatan penanganan COVID, bisa nggak Pak masuk? Nggak bisa, karena kan di situ syaratnya harus meninggal, masa orang tuanya suruh janganlah gitu ya. Kasihan.